Rumitnya konflik Keraton Solo. Neng wong milih garwa niku kudu ngerti telung prakara. Nggih punika pipit, pepet lan bobot. Telunipun kudu digatekaken. Aja mung siji kang diutamekaken. Marga dadi dasar omah-omah supaya langgeng tansah rahayu. Serat Warai Agnya yang dikarang oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV, ditulis pada tanggal 22 April 1856 yang terdiri dari 10 bait. Warai Agnya bisa diartikan sebagai nasihat yang luhur atau ajaran yang mulia, yang pada intinya mengajarkan tentang cara memilih pasangan hidup yang mengacu pada satu falsafah, yaitu bibit, bebet, dan bobot. Bibit bisa diartikan sebagai asal-usul keluarga atau keturunan yang memiliki perilaku yang baik. Tidak ada sifat buruk yang diturunkan dari generasi ke generasi. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Itulah yang disebut sebagai bibit yang baik. Demikian Mangkunegara IV. Yang harus dimengerti dalam hal ini, bibit yang baik bukan berarti berdarah biru, atau anak seorang pangeran, atau anak pejabat, atau anak pedagang yang kaya. Sedangkan bebet berarti kemampuan di dalam berusaha, mampu memenuhi kebutuhan hidup, memiliki keterampilan dan pekerjaan yang jelas, mampu menghadapi keadaan susah maupun senang bersama-sama, bukan hanya kaya raya atau memiliki kedudukan yang tinggi, melainkan mampu berusaha membangun kehidupan dengan cara yang benar. Itulah makna bebet yang layak untuk dimiliki. Sementara itu tentang bobot. Bobot berarti kemuliaan budi pekerti, memiliki akhlak yang baik dan kejujuran, memiliki kesabaran hati dan rela mengalah demi kebaikan. Ia menghormati orang tua dan sesama manusia, dapat menjaga kepercayaan dan setia di dalam memiliki hubungan. Hal inilah yang paling utama di antara ketiga hal tersebut. Karena jika budi pekertinya buruk, maka segala kelebihan yang ada menjadi tidak berguna. Demikian sekali lagi Sri Mangkunegara IV. Di antara ketiga aspek itu semua sama-sama penting. Namun kalau disuruh memilih, yang paling utama menurut Sri Mangkunegara IV
adalah bobot. Karena bobot ini melekat pada diri pribadi seseorang yang akan menjalani pernikahan atau perjodohan. Saudaraku, sahabat Rus Rusman, berdiskusi tentang bibit, bebet, dan bobot ini akan menjadi sangat relevan apabila kita mengamati perkembangan zaman yang semakin tidak menentu. Lebih-lebih apabila kita mengamati adanya perselisihan di antara kerabat keraton Kasunanan Surakarta yang sebetulnya menjadi salah satu sentral bagi kebudayaan Jawa. Seperti diketahui bahwa setelah wafatnya Sri Susunan Pakubuwono ke-13 pada hari Minggu tanggal 2 November 2025 yang lalu, maka kondisi keraton sekarang berada di persimpangan jalan tentang siapa pengganti beliau yang dianggap paling sah. Di satu pihak ada KGPH Purboyo yang telah dinobatkan sebagai Pakubuwono XIV dalam upacara jumenengan yang berlangsung pada hari Sabtu 15 November 2025 dengan gelar KGPAA Hamangkunegoro Sudibyo Rojo Putro Narendro Mataram. Di pihak lain ada KGPH Hangabei atau KGPH Mangkubumi yang telah dinobatkan pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 dengan gelar Sri Susunan Pakubuwono XIV. Perlu dicatat bahwa antara kedua pihak adalah saudara seayah lain ibu. Ayahnya adalah sama-sama Sri Pakubuwono ke-13 yang telah wafat. Tetapi ibu dari KGPH Hangabei adalah Kanjeng Raden Ayu Winari yang merupakan istri kedua dari Pakubuwono ke-13. Status pernikahannya telah bercerai pada tahun 1991 pada saat Pakubuwono ke-13 belum naik tahta sebagai Pakubuwono. Sedangkan ibu dari KGPH Purboyo adalah Kanjeng Raden Ayu Pradapaningsih yang memiliki nama asli Asih Winarni. Perlu ditambahkan di sini bahwa Kanjeng Raden Ayu Pradapaningsih ini sempat dinobatkan sebagai permaisuri oleh almarhum PB13 dengan gelar Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan sikap pemerintah dalam menengahi konflik yang ada di Keraton Surakarta ini? Ada beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui SK Menteri Kebudayaan Nomor 8 tahun 2026, pemerintah telah menunjuk pengelola keraton sementara.
Pengelola itu adalah seorang sesepuh Keraton Surakarta, yakni KGPH Panembahan Agung Tejowulan, yang pernah paman dari kedua calon raja itu. Tugas dari Panembahan Agung Tejowulan antara lain sebagai pimpinan yang bertanggung jawab penuh atas tata kelola Keraton Kasunanan Surakarta. Yang kedua adalah memimpin administrasi dan operasional harian Keraton Surakarta. Yang ketiga, memberikan izin dan mengawal pemugaran fisik bangunan bersejarah di kawasan Keraton Surakarta. Yang keempat, bertugas sebagai penengah untuk meredam konflik keluarga besar keraton dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Dan yang kelima adalah sebagai penyambung lidah atau mediator antara pemerintah dengan keluarga keraton, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah daerah Kota Surakarta. Nah, sudah bagus kan dengan demikian? Namun, saudara-saudaraku, sahabat Urus Rusman, ternyata permasalahan lagi-lagi kembali muncul ketika KGPH Purbaya yang telah menobatkan diri sebagai Pakubuwono ke-14 memprotes kebijakan pemerintah itu, yaitu dengan melayangkan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan Peratun itu telah diajukan kepada PT UN Jakarta, kemudian telah terregistrasi dengan nomor perkara 129/2026/PTUN-JKT. Pada peristiwa lain, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK telah bersiap untuk melakukan audit terhadap sistem keuangan dan barang-barang pusaka milik Keraton Kasunanan Surakarta. Berkaitan dengan hal itu, maka KGPH Panembahan Tejowulan akhirnya meminta atau menagih kepada KGPH Purboyo untuk mengembalikan semua pusaka-pusaka yang saat ini dipegang oleh beliau. Nah, nampak di sini ya, agaknya permasalahan hukum selalu digunakan sebagai senjata untuk menyerang lawan-lawan politiknya, untuk mencari kelemahan dan sekaligus mengancam keselamatan musuh-musuhnya, walaupun mereka sebetulnya adalah satu keluarga. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana kelanjutan Perang Barotayuda di dalam intern keluarga Keraton Surakarta itu? Dapatkah menemukan titik temu? Lalu apa kaitannya dengan filosofis bibit, bebet, dan bobot yang telah saya kemukakan di bagian depan? Nantikan berikutnya pada seri kedua. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan masukan, kemudian di-like dan di-share kepada kerabat kita yang lain, agar channel yang berkaitan dengan budaya Jawa ini bisa berlanjut untuk menjadi bahan diskusi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.